Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam mencerahkan. Kalau di era internet seperti sekarang ini ya, di mana diskusi itu sudah lintas negara dan benua ya, kita jadi lewat internet bisa diskusi dengan orang di benua lain bahkan ya. Akhirnya banyak sebenarnya orang-orang barat yang mulai mengerti Islam, Mbak Intan. Dan akhirnya bahkan berbondong-bondong masuk Islam. Ya, karena mereka mulai menyadari bahwa informasi Islam ini yang selama ini mereka terima itu salah dan hanya stigma negatif yang dibuat oleh para orientalis. Untuk kemaslahatan umat. Kalau kita ketika sudah membaca 2 kalimat syahadat, berarti ini kita udah komitmen nih, harus memegang teguh apa yang kita ucapkan, karena konsekuensi tanggung jawab dari kita sudah baca syahadat, bagaimana? Nurut dong sama Allah. Nah, maka diminta sama Allah tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Homeschooling. Sebelum sholat haruslah wudhu. Jangan berlebih gunakan air agar tak sia-sia. Menuntut ilmu hukumnya fardu. Biasakan anak senang belajar sejak muda usia. Oke, pendengar yang budiman, rubrik homeschooling kami hadirkan sebagai alternatif pendidikan berkualitas dalam keluarga kita di tengah arus liberalisasi dan kapitalisasi yang semakin merusak dan mematerialistiskan dunia pendidikan. Nah, dalam rubrik ini kita masih akan berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau selain merupakan pemimpin redaksi majalah Udara Voice of Islam, konsultan klinik anak muda, ternyata juga menjadi pengamat dunia anak, penulis buku-buku pendidikan anak usia dini, dan sekaligus juga seorang praktisi homeschooling dalam keluarga. Nah, tema kita sesuai dengan pantun tadi, berjudul Agar Anak Senang Belajar. Nah, ini pasti menarik sekali buat para pendengar yang sudah punya anak, baik itu pendidik maupun orang tua. Kayaknya itu masalah umum sekali, tapi tidak selesai-selesai nih. Meminta anak untuk belajar itu sepertinya PR besar gitu untuk orang tua. Nah, baik, sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bunga Intan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair. Anak-anaknya susah nggak disuruh belajar? Alhamdulillah senang Oh, belajar. senang. Nah, itu dia, kita patut untuk mengorek nih ya dari Ustazah gimana caranya supaya anak senang belajar nih. Ustazah, kan banyak ya ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya tidak suka belajar nih. Kalau belajar hanya ketika mau ulangan aja. Iya. Gimana ya, kok anak susah sekali sih disuruh belajar? Kenapa nih Ustazah? Ya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya ibu-ibu ya, yang biasa ribut kalau misalnya mau ulangan. Tetapi bisa jadi ini juga kesalahan kita sendiri ibu-ibu ya, ributnya kalau mau ulangan. Iya ya. Kalau nggak ulangan sih enggak ya. Atau ini kesalahan saya, nanyanya kok ke Ustazah bukan ke anaknya gitu ya, kenapa nggak mau belajar? Nah, anak-anak yang susah belajar ya ibu-ibu, ini biasanya juga kalau kita perhatikan tidak terlalu peduli dengan keberhasilan dirinya. Ini yang tipe yang susah sekali disuruh belajar. Kalau kita perhatikan di sekolah, mereka juga biasanya tidak terlalu berprestasi dalam pelajaran-pelajaran tersebut yang dia tidak suka belajar ya. Nah, ini berbeda dengan anak yang berprestasi. Kalau kita cermati, biasanya juga senang belajar. Jadi apa masalahnya? Nah, ternyata sebenarnya persoalan motivasi. Jadi motivasi pada anak yang sudah memiliki karakter yang baik dan kemandirian yang juga baik itu biasanya lebih tinggi daripada anak-anak yang belum mandiri atau anak-anak yang
tidak mandiri ya atau belum mandiri tadi itu motivasi biasanya kurang. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian pendidik. Bagaimana membangun motivasi supaya anak terdorong untuk melakukan sesuatu dengan hasil yang baik. Jadi persoalannya kan kembali kepada pendidik, motivasinya dulu ditanamkan. Karena kalau sudah ada motivasi, itu insya Allah tidak sulit membuat anak senang belajar. Tidak perlu disuruh juga, mereka sudah akan senang belajar karena motivasi tadi gitu. Ini pertanyaannya sulit tapi jawabannya satu kata nih pendengar yang budiman. Motivasi ternyata ya. Iya, betul. Soal motivasi nih Ustazah, sebenarnya ini tanggung jawab siapa? Kadang kan orang tua menyalahkan sekolah dan guru gitu. Ini sih sekolahnya gini atau gurunya sih nggak mau ngajarin anaknya supaya senang belajar gitu kan. Sementara guru juga kan nggak bisa menangani seluruh murid satu-satu dengan karakter yang berbeda-beda ini gitu. Ya, itu dia masalahnya ya. Pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya ibu-ibu lagi-lagi yang paling bingung ya soal anak ini ya. Karena memang ternyata orang tua itu adalah yang paling bertanggung jawab pertama kali pada anak. Maka berarti orang tualah yang seharusnya paling berperan membangun motivasi. Karena Islam itu menetapkan bahwa orang tua penanggung jawab utama dan pertama. Dalam sebuah hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci, bersih. Sebenarnya bisa dikatakan juga tanpa motivasi apapun gitu. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunasyiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Ini orang tua yang mengarahkan mau jadi apa anaknya nanti. Apakah dia menjadi seorang Yahudi? Itu motivasi kan, arahnya ke sana. Nasrani atau Majusi. Nanti kaitannya juga dengan motivasi ini yang tertinggi apa gitu. Nah, disinilah memang orang tua yang menjadi paling berperan. Itu dalam hadis. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan juga ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini kan berarti orang tua yang harus berperan supaya anaknya tidak terarah ke sesuatu yang menyebabkan dia terjerumus ke neraka gitu. Ya, untuk itu memang orang tua harus menjadi motivator atau memotivasi anak agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, persoalannya anak itu akan senang melakukan sesuatu itu kalau dia termotivasi. Dan bagaimana Islam menetapkan motivasi? Nah, ternyata motivasi yang terbaik ya dan tertinggi itu adalah kalau mereka cinta kepada Allah. Jadi penanaman rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melakukan aktivitas tersebut semata-mata untuk meraih keridhaan Allah. Penanaman tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta surga ya. Jadi nggak mau masuk neraka ya. Itu memang sejak kecil harus ditanamkan dan diperhatikan oleh orang tua. Itu sebagai basis atau asas motivasi dia menjalani hidup ini. Itu asas ya, tidak bisa dititip pesankan kepada sekolah gitu, sekalipun itu sekolah Islam misalnya gitu ya. Kemudian nanti dalam meningkatkan motivasi agar dia lebih memiliki kemampuan dan prestasi itu dibangun di atas motivasi dasar ini. Nah, kalau cara menanamkan motivasi pada anak kecil ini gimana Ustazah? Kan beda ya, kalau orang dewasa kan bisa ikut training motivasi gitu ya. Kalau untuk anak-anak gimana nih? Iya, kalau anak-anak memang dalam pembiasaan kehidupan mereka sejak usia dini. Jadi sebetulnya sejak bayi dia kan senantiasa bersama ibunya ya. Kemudian nanti selanjutnya ketika dia sudah mulai mengenal kanan kiri ya misalnya ya, artinya dia sudah mulai menyadari keberadaan dirinya ya. Ini pendekatannya bisa dengan bercerita ya, untuk memotivasi lebih lanjut dan menanamkan dasar akidah yang kuat pada anak. Kemudian biasanya kalau anak-anak kecil ya dia hidupnya itu kan ceria ya. Dia bisa dimotivasi dengan lagu ya, cerita-cerita atau dengan hafalan-hafalan yang mudah tetapi dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini penanaman motivasi. Sebagai contoh misalnya, ini mungkin ibu-ibu guru TK ya, sudah banyak melakukan. Anak TK itu diajari hadis yang menyebutkan ya,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu dilakukan kadang-kadang. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu ya. Jadi cepat hafalnya. Iya. Walaupun memang itu anak-anak kecil sekali ya. Dia memahami sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu penanaman motivasi gitu. Mungkin orang bilang oh itu dogma, tapi itu motivasi. Dan motivasi ini sesuatu yang dia bisa sentuh nantinya. Kenapa? Karena seluruh kehidupan dia akan membuat dia sadar bahwa motivasi ini motivasi yang benar gitu. Dan kalau kemudian anak ini sudah tertanam dengan hadis tadi ya, itu tidak sulit mengarahkan anak ya agar mereka belajar Al-Qur'an. Karena termotivasi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi mereka termotivasi untuk belajar Al-Qur'an. Dan kemudian juga hadis-hadis tentang belajar itu juga saya melihat sesuatu yang mudah juga untuk dihafal anak. Seperti misalnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah itu di TK gitu. Iya. Sehingga mereka melihat belajar itu menjadi sesuatu yang wajib, gitu ya. Bagus, dan gurunya juga menanamkan belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Ini nanti terkait dengan kreativitas para pendidik, kreativitas orang tua, kreativitas guru untuk menemukan cara-cara yang menyenangkan bagi anak kecil untuk belajar. Subhanallah. Biasanya kita melihat taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini ini kan kerjaannya hanya main-main ya. Ternyata dalam permainan itu kita sedang menanamkan motivasi gitu ya. Baik, ada juga nih orang tua yang memotivasi anak dengan berjanji memberikan hadiah misalnya kalau mau belajar misalnya gitu. Nah, kalau seperti ini, apakah Anda termasuk yang seperti ini? Kita akan bahas itu setelah selingan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Oh lihatlah alam semesta raya, oh lihatlah semua cakrawala, lihat langit nan luas membiru, awan memutih di angkasa raya. Kuasa lagi berkehendak, dialah Allah yang Maha Pencipta. Insan, 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 insan.
Peliharalah alam dengan ihsan, tanda taat dan tunduk padanya, kita akan kembali kepadanya. Semuanya akan diperhitungkan. Semuanya akan diperhitungkan. Semuanya akan Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Bunga Intan, dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik Homeschooling. Dan buat Anda yang baru bergabung, kali ini topik kita adalah agar anak senang belajar. Nah Ustazah, setelah dibahas tadi ya masalah motivasi dan cara menanamkan motivasinya gitu, ada juga kan ya orang tua yang memberi motivasi kepada anak berupa hadiah gitu. Jadi kalau mau belajar, kalau rajin, kalau ini, kalau itu dikasih hadiah. Nah, kalau seperti ini boleh atau tidak? Ya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air ya. Bisa jadi ada anak-anak yang kita motivasi dengan hadiah uang misalnya. Kalau adik dapat nilai 10, dapat uang 5.000 misalnya. Kalau adik hafal satu surat, dapat 10.000. Itu kan juga saya sering lihat ibu-ibu seperti ini ya. Nah memang terkadang ya Mbak Bunga Intan, pada usia tertentu ini anak perlu mendapatkan rewards atau penghargaan ketika mereka berhasil melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan. Dan setiap tahap usia itu memang penghargaannya itu beda-beda sesuai dengan yang disukai oleh anak. Jadi kalau anak TK penghargaannya yang dia sukai apa sih gitu. Bisa jadi dia suka dapat hadiah bintang ya. Kalau misalnya bintangnya itu ada 10 atau 20 dapat ditukar dengan makanan misalnya, dengan pensil yang lucu gitu. Nggak usah mahal-mahal tapi anak-anak ini senang dengan yang warna-warni. Nah tapi kalau sudah SD, ini yang sudah tahu nilai ya, dia nggak mau dapat bintang. Dia pasti mintanya uang misalnya, atau tadi sepeda, atau bisa juga yang lain. Tentu akan berbeda ya. Nah disinilah yang memang pada tahap tertentu, biasanya ini di usia taman kanak-kanak ya, anak perlu mendapatkan penghargaan ketika mereka berhasil melakukan tadi ya kebaikan-kebaikan yang diajarkan. Dan kenyataannya anak senang sekali dengan hadiah-hadiah. Dan dalam hal ini penghargaan atas keberhasilan anak memang perlu ya, sehingga anak merasa dia telah berhasil mencapai prestasi yang diminta orang tuanya, dan ini akan memacunya untuk semakin meningkatkan kemampuan. Jadi jangan dia disuruh berprestasi, ketika dia berprestasi dicuekin, itu nggak bagus gitu. Jadi perlu ya Perlu hadiah ada itu perlu. penghargaan seperti ini. Ini akan membuat anak senang. Kan di dalam Islam juga Rasulullah menganjurkan untuk saling memberi hadiah ya, agar supaya lebih, saling menyayangi. dalam rangka untuk menyenangkan hati. Tetapi nanti rewards ini atau hadiah ini berbeda dengan motivasi. Ini harus dibedakan. Ketika anak melakukan suatu kebaikan, itu dilakukannya dengan motivasi yang baik. Jadi motivasi yang mendorong dia untuk melakukan amal-amal tadi. Nah, tetapi ketika dia mendapatkan hadiah, itu persoalan lain. Anak harus memahami hadiah tadi sebagai bentuk rizki atau penghargaan atau hadiah dari orang tuanya atau dari gurunya atau dari orang lain gitu. Jadi harus Ini dijelaskan harus dibedakan. ya. Iya, harus dijelaskan. Misalnya ya, ketika dia ingin melakukan satu aktivitas, misalnya berprestasi pada satu bidang, dia harus didorong, dilakukan itu karena lillahi ta'ala. Dia akan mendapatkan pahala kalau dia beramal yang terbaik. Jadi dia melakukan sesuatu yang terbaik. Dia belajar yang terbaik. Itu akan bermanfaat bagi dia. Itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu motivasi. Sehingga dia terdorong karena harapan tadi, agar dia melakukannya dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah. Nah, tetapi ketika dia mendapatkan hadiah, misalnya dari sekolahnya, dari gurunya, dari orang tuanya, nah dia harus mengatakan alhamdulillah, Allah sudah memberi karunia berupa kepandian tentang sesuatu ilmu, dan alhamdulillah karena kepandian itu dia mendapatkan hadiah atau penghargaan dari ayah atau ibunya. Nah, ini yang harus selalu ditanamkan.
Jadi bukan yang dikejar, bukan reward atau penghargaan. Jadi jangan sampai ya ibu-ibu, anak itu termotivasi karena hadiah atau penghargaan. Jangan sampai seperti itu. Karena nanti bila dia tidak ada hadiah, dia nggak mau melakukannya, atau motivasinya hilang, atau dorongannya hilang. Atau kalau tiba-tiba dia sudah merasa jenuh dengan hadiah tertentu, ya, misalnya itu udah biasa dapat hadiah itu, pengen yang lain. Dia sendiri yang menetapkan kenaikan hadiahnya, gitu. Repot sendiri Iya, nanti. misalnya dia minta hadiah sepeda, minta hadiah HP. Nah, itu sudah lain motivasi untuk mendapatkan hadiah. Nah, sehingga penyampaian tentang konsep motivasi, ya, motivasi melakukan amal, kemudian bagaimana menyikapi hadiah atau penghargaan, ini harus ditanamkan berulang-ulang. Sehingga anak tidak terlalu kecewa ketika dia tidak mendapatkan hadiah atau penghargaan ini, karena bukan itu yang dia ingin raih sebagai sebuah nilai. Dan yang namanya anak, kenapa harus diulang-ulang? Karena mereka memang belum sempurna akalnya, ya. Sehingga kita harus menanamkan secara berulang-ulang agar tertanam menjadi sebuah nilai pada benak anak tadi. Baik. Nah, menarik sekali itu ya masalah pembedaan motivasi dengan rizki yang harus dijelaskan kepada anak sejak dini juga dan berulang-ulang ya Ustazah ya. Iya. Baik, selain reward, apakah ada penanganan lain agar anak suka belajar? Karena kadang-kadang kan motivasi itu bisa naik turun ya, seperti yang dialami oleh orang dewasa juga. Iya. Gimana Ustazah? Ya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, yang namanya belajar itu selain memerlukan motivasi, memang memerlukan juga kedisiplinan. Ya. Nah, kedisiplinan seorang anak itu juga bisa dia teladani dari orang tuanya, dan itu tumbuh dari kebiasaan. Nah, berarti orang tua yang harus mengkondisikan agar anak disiplin. Anak yang suka belajar belum berarti disiplin. Karena bisa jadi dia senangnya itu nanti tergantung mood gitu, ya, sesuai dengan perasaan dia. Nah, tetapi ketika orang sudah disiplin dengan motivasi, maka dia akan melakukan kebiasaan itu dengan sukarela. Nah, kalau begitu kan orang tua harus mendisiplinkan anak. Dan orang tua akhirnya juga harus memantau, mengontrol apakah anak mengalami perkembangan kemampuan atau tidak. Nah, sehingga nanti walaupun awalnya itu adalah bentuk pembiasaan untuk disiplin belajar misalnya, tetapi disiplin itu akan menyenangkan kalau dibiasakan sejak kecil. Jadi anak yang sudah terbiasa disiplin belajar, ya, pada saat motivasinya sudah menguat, maka dia akan menganggap belajar sebagai hal yang menyenangkan gitu. Jadi dia senang belajar, memang dia merasa enjoy dengan mendalami ilmu-ilmu tertentu gitu. Nah, berbeda dengan yang tidak dibiasakan sejak kecil. Dia akan menganggap belajar itu sesuatu yang berat, sulit, dan mengurangi waktu bermain. Nah, ini yang menyebabkan mengapa terjadi huru-hara ya kalau mau ulangan. Karena memang orang tua tidak membiasakan belajar. Kalau anak terbiasa belajar, disiplin setiap hari, dibiasakan, dia tidak menganggap ulangan sesuatu yang luar biasa. Tapi dia akan dengan senang saja belajar, tidak usah disuruh, dan memang dia sudah bisa secara disiplin memilah antara waktu dia belajar dengan waktu dia bermain gitu. Atau mungkin saya lihat ada orang tua yang berpikir ini anaknya semakin besar kok semakin sulit diatur gitu. Justru mungkin karena dari kecilnya Karena tidak faktor dari dibiasakan kecil, ya. iya, betul. Karena kan semakin besar tugasnya semakin banyak misalnya gitu ya. Iya. Oh, seperti itu ya. Jadi anak juga jadi berpikir bahwa bertambah dewasa ini tidak menyenangkan gitu. Akan menyengsarakan Berat. anak sendiri. Padahal Iya, kalau sejak awal dia dikondisikan, dia akan bahagia dengan kondisi itu gitu. Baik. Nah, kalau cara menanamkan rasa senang belajar itu sepertinya tugas yang berat gitu. Iya. Nah, gimana sih caranya supaya kita memberitahu ke anak bahwa belajar itu adalah kegiatan yang menyenangkan, tapi dengan cara yang menyenangkan juga menyampaikannya gitu. Tidak dengan kayaknya anak-anak yang sudah mulai besar juga sudah capek diceramahin, orang tuanya Iya. juga bingung dengan ceramah macam apa lagi dikasihnya gitu. Gimana nih Ustazah? Iya, ini saya juga melihat ya kesalahan ibu-ibu, anak TK itu kadang sudah disuruh disiplin belajar dengan cara yang keras, dengan cara yang Militerisasi. tegas, dengan cara yang militer. Jadi anak itu tersiksa sebetulnya ketika dia masuk sekolah. Itu salah. Justru anak-anak usia dini, ini sebenarnya sampai kelas 2 SD ya sebenarnya ya. Itu memang orang tua harus mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi tidak ada perasaan tertekan atau stres pada anak. Jadi kita membuat suasana belajar itu menyenangkan ya, suasananya ya. Kemudian tempat belajarnya juga menyenangkan.
Kalau misalnya kelasnya atau ruang atau kamar belajarnya tidak menarik, biasanya kaku, hanya ada meja, kursi, rak, buku dan sebagainya, itu anak gampang jenuh gitu. Nah, sehingga harus dibuat agar anak senang dengan tempat belajarnya. Ya, misalnya dia menghias sendiri kamar belajarnya, dia menghias sendiri meja belajarnya, dia memilih hiasan-hiasan sendiri ya, yang ceria dengan warna-warni yang menyenangkan. Kemudian dia juga mengatur sendiri kamarnya. Ini akan membuat anak senang belajar juga. Dan yang namanya belajar itu kan sebetulnya tidak harus di meja belajar atau kamar belajar ya. Setiap anak juga harus dikondisikan untuk selalu belajar. Dan terkadang belajar langsung di alam itu lebih menyenangkan dan lebih cepat membuat anak paham. Masalahnya orang tua menganggap yang namanya belajar tuh duduk di meja, Di kamar. bawa pensil, buku, nulis, sudah diem, sepi gitu ya. Iya, dan harus selesai dalam berapa jam gitu. Ya itu salah. Kita harus mengkondisikan seperti apa sih suasana belajar yang menyenangkan bagi anak, yang itu akan mudah terserap oleh anak. Ternyata tidak seperti itu gitu. Kemudian juga ya Mbak Bunga Intan, belajar itu juga dengan teknik-teknik tertentu yang disukai anak ya. Misalnya kalau anak kecil itu bisa dengan lagu, bisa dengan puisi, kan kesana kayaknya main-main, padahal itu dia belajar ya, itu lebih menyenangkan daripada dia menghafal yang susah-susah misalnya. Sebagai contoh nih misalnya ya, anak kecil belajar wudhu dengan lagu. Saya pernah memperhatikan ya, anak ini, anak playgroup, dia itu sebelum wudhu dia tuh nyanyi dulu gitu. Karena dia hafal urutan wudhu kalau dia nyanyi, gurunya ngajari dia nyanyi. Nah kemudian tiba-tiba saya lihat dia lupa di tengah-tengah ketika wudhu, dia ingat-ingat sambil nyanyi gitu. Ya. Selanjutnya lama-lama dia kan sudah hafal dan dia tidak perlu nyanyi lagi. Dan ketika sudah bisa dia berwudu tanpa bernyanyi, kita harus memberinya penghargaan atau reward situ tadi. Begitu. Karena dia sudah berusaha menghafal urutan wudu walaupun sambil bernyanyi gitu. Itu yang luar biasa pada anak. Baik, menarik betul. Itu jadi contoh ya pendengar yang budiman. Mungkin kita harus lebih kreatif lagi dalam menciptakan lagu-lagu gitu ya. Berarti kita juga harus menjadi orang yang kreatif ya, orang tua yang kreatif supaya anaknya juga kreatif nantinya. Betul. Baik, pendengar yang budiman, menarik sekali jabaran Ustazah kali ini. Mudah-mudahan setelah mendengarkan rubrik ini kita terinspirasi dan anak-anaknya menjadi senang sekali belajar. Wah, itu kabar yang sangat-sangat kita tunggu ya. Dan tetap saja namanya mendidik anak kan nggak ada habis-habisnya ya, ilmu yang mesti kita kaji gitu. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, saran atau kritik, Anda bisa kirim SMS ke nomor 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan kunjungi website kami di www.clickvoice.com. Saya Bunga Intan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas jabarannya kali ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Bunga Intan, jazakillah khairan. Wa iyaki. Terima kasih juga kepada pendengar yang budiman yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam persembahan Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.